Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Leni Handayani pada mata pelajaran IPS. Bagaimana kabar kamu hari ini anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Materi hari ini adalah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama adalah pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pengaruhnya adalah di sini menurunkan jumlah pendapatan perusahaan atau lembaga yang terkait dikarenakan masyarakat merasa dirugikan dan diperas dengan adanya sistem monopoli perdagangan. Maksudnya masyarakat hanya dikecewakan dan hanya dibohongi oleh bangsa Belanda atau khususnya penjajah. Yang kedua adalah hak-hak istimewa dari VOC. Di sini pemerintahan Belanda khususnya dia membuat suatu sistem perdagangan atau hak istimewa yang dilakukan oleh VOC dengan memonopoli rempah-rempah, mencetak uang dan memiliki pasukan juga armada laut dan hak untuk membuat perjanjian menyatakan perang. Maksudnya di sini hak VOC sebagai penjajah ingin menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia. Dampak dari tanam paksa, yang pertama kemiskinan dan penderitaan fisik yang berkepanjangan, yang kedua beban pajak yang berat, yang ketiga pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen, yang keempat kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana, yang kelima pemaksaan bekerja sewenang-wenang kepada penduduk pribumi. Yang keenam, penduduk Indonesia menurun jumlahnya. Dampak yang positif adalah di sini rakyat Indonesia mengenal teknik nanam jenis-jenis tanaman baru. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku di pasaran khususnya di Eropa. Yang ketiga, memperkenalkan teknologi dalam pertanian. Jadi di sini ada dampak positif dan negatif. Ada yang mendapatkan kerugian, juga ada yang mendapatkan keuntungan pada waktu pemerintahan Belanda datang ke Indonesia. Kemudian pengaruh sistem dari sewa. Pada waktu bangsa Belanda datang ke Indonesia, hanya membayar sewa kepada rakyat kita, kemudian di sini memiliki kekurangan karena hanya ingin membuat masyarakat kita menjadi rugi dan hanya memaksakan kehendaknya sendiri. Maka datanglah Gubernur Jenderal Plus pada waktu itu menghapus semua sistem sewa yang ada di Indonesia. Sini gambar kerja paksa di Indonesia ya. Jadi kita dibohongi oleh bangsa Belanda khususnya VOC pada waktu itu, membuat jalan dan mempekerjakan tanpa mendapatkan keuntungan. Kesimpulan materi adalah yang pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda secara paksa di bawah ancaman dan sanksi hukuman. Yang kedua, menguasai seluruh perdagangan dan rempah-rempah di Indonesia. Yang ketiga, membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan secara paksa, tidak diganti atau tidak digaji dan tanpa diberi makanan. Yang keempat, banyaknya kemiskinan dan kelaparan, beban pajak yang berat. Jadi semua dari kesimpulan hari ini adalah bahwa pemerintahan Belanda hanya mementingkan negaranya sendiri, tidak membuat Indonesia menjadi maju, semakin miskin, dan semua hasil buminya dikuasai oleh bangsa Belanda. Makanya banyaknya kelaparan dan kemiskinan di negara Republik Indonesia. Juga ditambah dengan pajak yang sangat berat, khususnya bagi petani. Kemudian bangsa kita juga disuruh membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan tanpa digaji dan tanpa diberi makan yang layak. Di sini bahwa penjajah itu sangat kejam dan hanya mementingkan negaranya sendiri, tidak mementingkan daerah jajahannya.
Demikianlah materi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi